Klarifikasi menjijikan Fahim Mawardi, berlindung di balik nama kiai dan agama, hingga bersumpah jalan jongkok sambil telanjang Jember, Jakarta untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah. Lagi-lagi mengatasnamakan atau membawa-bawa Islam lagi dalam ranah privasinya, dalam persoalan pribadinya. Ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Ya karena biasanya kalau sudah berlindung di balik nama agama, ulama, kiai, habaib, ini kelompok sebelah nih yang kriminal, yang keluar masuk penjara dibilang ulama, terus kemudian kalau kita nyerang dia, mengkritik dia, dibilang menyerang ulama, mengkhianati ulama. Adanya beasiswa dari sana, mengambil dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam, diminta untuk belajar ke sana, dan akhirnya mereka digembleng di sana, lalu disekolahkan di sana, dibiayai di sana, diajak dan dicuci otak mereka dengan istilah mereka brainwash, ya, sehingga mereka mau berpikir mulai terbuka, bebas, liberal, meninggalkan syariat Islam. Harus Anda perhatikan baik-baik di dalam mendidik anak Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang mengancam masa depan Anda punya agama dan anak Anda punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya yang ada pada kesempatan ini, saya Muhammad Fahim Mawardi menyatakan menolak terhadap adanya laporan-laporan yang sudah masuk ke Polres atau menolak semuanya, karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan melalui proses awal sampai seolah-olah saksi itu dipaksa, dan beberapa bukti-bukti yang kita dapatkan, yang kita kantongi, dan saya bersikap akan menuntut balik. Ibu, mungkin bisa ceritakan kepada kami apa yang membuat ibu ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan suami ibu kepada polisi? Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Putri sudah memberikan kesempatan kepada saya beserta teman-teman saya untuk menyampaikan. Di sini saya melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Begitu Mbak Putri. Ibu Alia, sudah berapa lama ini suami ibu melakukan tindakan seperti yang Ibu Alia laporkan? Berselingkuh dan juga melakukan perbuatan cabul dengan santriwatinya? Aduh. Kalau untuk masalah perselingkuhan, perselingkuhan ini itu terjadi selama pernikahan saya. Jadi pernikahan saya itu sampai detik ini itu sudah 10 tahun Mbak Putri. Jadi saya sangat tahu betul siapa suami saya, dan beberapa tahun kebelakangan ini suami saya ini memiliki hubungan spesial dengan para santri. Jadi karena waktu yang cukup lama, 10 tahun yang saya lalui, jadi saya sudah benar-benar merasa lelah sampai detik ini Mbak Putri. Baik, Ibu Alia, jadi yang menjadi selingkuhan dari suami Ibu adalah para santrinya itu, Ibu? Ada jumlahnya lebih dari satu, Ibu? Ya, ada santri, ada juga guru tugas. Waduh. Baik, jumlahnya berapa, Ibu? Ini bisa dijawab dengan beliau yang kuasa hukum saya, Mbak Putri. Baik, mungkin Ibu Alia terlebih dahulu mungkin juga bisa bercerita kepada kita. Nah, Ibu Alia, ini kami juga ingin memastikan, karena yang dikatakan oleh terlapor ini mengatakan bahwa Ibu Alia adalah mantan istri, bukan lagi istrinya. Tapi bagaimana statusnya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami.
Baik, untuk detik ini, sampai detik ini, telinga saya masih belum pernah mendengar kata talak dari suami saya. Karena selama ini saya yang meminta suami saya untuk menceraikan saya, dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang sudah dilakukan oleh suami saya. Akan tetapi suami saya tidak menceraikan saya, Mbak Putri. Ibu Alia masih tinggal serumah dengan suaminya? Ya, masih tinggal serumah sampai hari Rabu kemarin. Kalau seandainya saya mantan istri, buat apa saya tinggal di dalam satu rumah dengan beliau? Baik, Begitu. ini penting sekali Bu, karena itu adalah salah satu argumentasi yang disampaikan oleh terlapor. Baik Ibu, berbicara mengenai kamar, yang ini juga masuk dalam laporan Ibu kepada pihak kepolisian. Kamar itu digunakan untuk melakukan pencabulan kepada para santriwati, begitu Ibu? Ya, sampai detik ini begitu. Karena yang terakhir yang saya lihat itu ada penggerbekan di dalam sana, yang mana berisikan seorang perempuan yang saya temui itu adalah guru tugas itu, Bu. Baik, penggerebekan dilakukan oleh siapa Ibu? Digerebek oleh santriwati. Nah itu kamar Bu. Kamar ini apa merupakan kamar khusus? Kamar yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain? Betul, kamar itu memang kamar khusus. Dan suami saya jarang sekali tidur dengan saya di bawah. Jadi suami saya itu menghabiskan waktunya dengan berhari-hari, berbulan-bulan juga lamanya ya di kamar itu. Kamar ini digunakan untuk apa Bu? Fungsi aslinya kamar itu? Sebenarnya kamar itu adalah studio. Akan tetapi beliau itu kesehariannya memang ada di dalam sana. Bahkan tidur dan lain-lain juga ada di sana. Studio ini studio untuk apa Bu? Kalau menurut keterangan beliau kepada saya, studio itu digunakan untuk podcast, begitu Mbak Putri. Untuk podcast. Letak kamar itu apakah masih dalam lingkungan rumah atau mungkin terpisah dari rumah Bu? Kalau ruangan studio 2 itu di atas pisah dari rumah, akan tetapi nyambung dengan Pondok Putri. Nyambung dengan Pondok Putri. Baik Ibu, kalau tadi seperti yang Ibu katakan, sesuai dengan keterangan dari terlapor, kamar itu digunakan untuk podcast. Artinya saat ada podcast berlangsung, siapa saja bisa masuk ke situ Ibu, begitu? Bagaimana Mbak Putri? Kalau saat ada podcast dilakukan, para santri boleh masuk ke situ ataupun orang-orang banyak boleh masuk ke situ Ibu? Itu kan kalau podcast itu kadang beliau sendiri atau orang yang diundang sama beliau. Si istrinya itu sudah 10 tahun loh membersamai, ya, nikah dengan Fahim Mawardi. Saya sangat percaya, saya sangat yakin si istrinya ini sangat tahu betul watak suaminya. Karena yang paling bisa mengetahui kebaikan atau keburukan kita itu adalah orang terdekat kita. Orang tua kita, mamah kita, bapak kita, istri kita. Bahkan di beberapa statement ya, si istrinya mengatakan, itulah watak suami saya, pintar ngeles dari dulu. Saya percaya. Pinter ngomong, pinter ngeles. Lihat aja lah di konten-kontennya. Benteng Akidah channelnya. Klarifikasi menjijikan Fahim Mawardi, berlindung di balik nama kiai dan agama, hingga bersumpah jalan jongkok sambil telanjang Jember, Jakarta untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya tidak bersalah. Lagi-lagi mengatasnamakan atau membawa-bawa Islam lagi dalam ranah privasinya, dalam persoalan pribadinya. Ini pertimbangannya adalah bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan, kemudian nama baik banyak orang, terutama nama baik dakwah, nama baik pesantren, kemudian nama baik agama. Ya, karena biasanya kalau sudah berlindung di balik nama agama, ulama, kiai, habaib, ini kelompok sebelah nih yang kriminal, yang keluar masuk penjara dibilang ulama, terus kemudian kalau kita nyerang dia, mengkritik dia, dibilang menyerang ulama, mengkhianati ulama. Bapak Kapolres Jember, tolong Bapak, ini sudah diangkat oleh pihak musuh, saya katakan pihak musuh yang ingin menghancurkan pesantren, menghancurkan dakwah.
perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu untuk menghancurkan Islam. Kata Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan bahwa jangan berkumpul dengan orang ahli bid'ah, jangan berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, jangan berkumpul dengan orang-orang yang benci terhadap Arab dan benci terhadap Islam. Maka fatasiru 'indan nas kawahidin minhum, kecuali engkau akan dianggap sama persis karakternya, tujuannya, misinya dengan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan pada waktu itu, al-mar'u ala dini khalilihi wa qarinih, kata Nabi. Maka seseorang itu adalah sama dengan orang temannya, sama dengan seorang sahabatnya, dia agamanya juga sama, ideologinya sama dengan temannya. Ini kata Nabi SAW. Di suatu kesempatan disampaikan dan diriwayatkan bahwa anna Sulaiman alaihissalam qala la tahkumu ala rajulin bi syai'in hatta tanzuru man yusahibu. Masya Allah. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan ini tentang mencetuskan hukum, tentang mengambil keputusan. La tahkumu ala rajulin, jangan engkau mengambil keputusan seketika itu juga. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, tapi Anda lihat dulu hatta tanzuru may yusahib, siapa temannya, siapa golongannya, siapa gengnya. Fa innama yu'rafur rajulu bi ashkalihi wa aqranihi. Kata Nabi Sulaiman sekali lagi, karena setiap seseorang ini tergantung siapa linknya, siapa gengnya, siapa teman-temannya. Wa yansabu ila ashabihi wa ikhwani, dan bisa saja kita menghukumi sama saja ini dengan temannya dan gerombolannya, gengnya dan juga perkumpulan.